sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Ya tak rasa-rasa ini para petinggi negeri ini kok makin hari hobinya nyari sensasi aja. Seolah-olah bila tak menimbulkan huru-hara di rakyat, apa rasanya nggak kayak pejabat gitu loh. Maunya gitu. Atau mereka menyengaja, sengaja nyelenso, selenso. Selenso itu nggak bener tuh. Biar diperhatikan sama rakyat itu, caper. Oh, parah kalau sampai kayak begitu ini para pejabat itu. Jiwanya berarti lagi sakit. Lah mungkin beberapa ngompolos atau netizen plus 62 wis paham siapa yang tak maksud. Ini secara berurutan. Di ngompol kali ini loh tak bahas borongan sisan ben paham. Tiga wong-wong sing duwe posisi tapi orang malah ngerantasi program, justru marah yumyak program pemerintah ini. Ya mereka itu kita mulailah dari Pak Dadan Hidayana, Kepala BGN alias Badan Gizi Nasional. Yang kedua ada Kepala Bappenas yang sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu Pak Rahmat Pambudi. Yang terakhir ada Wakil Menteri Agama. Itu Pak Muhammad Syafi'i. Lah kok melu-melu ruwet komentar ini. Lah begawan kan jadi bingung nih. Sekelas pejabat itu mbok gawe adem. Mendinginkan suasana yang saat ini lagi kesruh, demo di mana-mana atau meredakan situasi. Lah kok malah tambah gawe ruwet ini. Kemarin tuh lagi wae tak udat-udat ini perkara pernyataan Kepala Komunikasi Presiden jubir Istana Bung Hasan Nasbi. Gojekan tidak pada tempatnya. Kepala babi suruh masak, habis itu tikus. Liane malah ikut-ikutan. Dengan pernyataan mereka bertiga itu, Om Begawan jadi subjektif, duwe prasojo. Kok prasojo? Duwe prasangka. Prasangka itu tuduhan lah. Dugaan-dugaan yang enggak. Apa di tiap rapat kabinet mereka terbiasa dengar ndasmu sama anjing menggonggong. Sehingga terbawa keluar. Kebiasaan omongan enggak baik di depan wartawan. Ini ya nanya loh, beneran nanya ini Om Begawan ini. Apa mereka begitu? Terus ketularan. Lah wong situasi lagi kayak gini loh. Pasar saham yuk jeblok. Tambah jeblok nih. Kok malah gawe horeg. Oh ya son horeg aja. Yang di mana-mana dilarang. Tapi ada juga yang diizinkan itu. Son horeg itu harusnya son horeg itu jangan diizinkan, itu marahi kisruh juga. Horeg tok itu. Manfaatnya apa itu? Lah kisruhnya negara ini malah dibikin sama pembantu-pembantunya presiden. Tambah ruwet, bukan sama para pengkritiknya loh malah. Bukankah Presiden itu berpesan berkali-kali mengingatkan untuk memperbaiki komunikasi dengan rakyat? Lah kenapa yang dilakukan sebaliknya? Lah ketiga pejabat itu, apa gak mirengke, tahu mirengke? Mendengarkan. Waktu Presiden Prabowo ngendikan, tahu ngendikan? Ngomong. Ya sok do gojek dewe-dewe ketika Pak Prabowo memberikan perintah mereka udah mungkin dolanan HP, nggak ngerti pesan kepala negara jadinya. Nah, apa saja pernyataan blunder ketiga pejabat itu? Kita kupas kalian ya supaya masyarakat paham. Ini pertama nih, Pak Dadan yang bosnya makan bergizi nih. Usai timnas kita kalah lawan Australia 5-1 digulung tentean. Muka bengi-bengi malam ini menang ya. Soalnya aku typing kan siang, jadi nggak tahu gimana sih. Jadi bar kalah 5-1 dari Australia, Pak Dadan ngomong, tim kita itu main itu berat karena gizinya kurang bagus. Itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Nah, sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda. Meskipun Nah sekarang timnas lebih baik soalnya ada 17 pemain. Itu produk makan bergizi di Eropa. Kata siapa itu?
Ini ya kata Pak Dadan bukan kata saya. Katanya yang bergizi baik itu ada 17 pemain yang Indo-Indo itu jadi baik. Weh, Pak Dadan. Lah kalau bercanda itu dengan orang-orang terbatas saja, Pak. Jangan di forum-forum resmi dan didengarkan seluruh bangsa ini. Kalau terus pernyataan Bapak viral, nyebar kemana-mana kayak gini, ini kan malah kami tahu bagaimana kualitas atau cara berpikir kepala BGN ini. Jujur saja, dengerin yang Anda omongkan aja, memperlihatkan bila Pak Dadan belum levelnya untuk jadi pejabat. Ini bukan karena benci loh saya. Lah wong Begawan ya gak ngerti secara pribadi sama Pak Dadan itu siapa, latar belakangnya apa. Tapi fakta yang kami lihat, yang kami ketahui, Pak Dadan belum selevel jadi pejabat. Pak Prabowo harusnya paham. Anda mau tak tunjukkan fakta? Anda bisa malu banget loh. Persoalan tim kita sulit bersaing itu bukan satu faktor gizi saja, bukan. Faktornya komplit. Sekomplit nasi rames itu. Lo cek saja apakah pemain asli kita, kelahiran serta tumbuh di dalam negeri dan berkompetisi di luar negeri kayak Pratama Arhan, Asnawi, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand. Itu anak-anak orang kaya, anak orang mampu. Tanpa gizi yang anggaplah sangat baik. Mereka mampu tuh berkompetisi di luar negeri. Bukan karena gizi. Otomatis kalau namanya atlet, pemain sepak bola, gizinya udah terjamin, sudah diatur. Saya dulu juga pengurus sepak bola loh Pak. Jadi tahu bagaimana mengurus para pemain itu. Nah terus itu, mengapa negara-negara Afrika sama negara dari benua Amerika Latin, peringkatnya dunianya lebih tinggi mereka dibanding kita? Beneran di benua Afrika sama Amerika Latin. Gizi anak-anak itu lebih baik dari kita. Ngaca dong Pak, ngaca itu. Mereka jangankan gizi. Hanya air bersih saja di Afrika, di Nigeria, di Ghana dan lainnya. Susah, baru air bersih itu. Belum sampai makan bergizi. Dia Begawan ya paham. Ini kan hanya perkara Anda mau nyari legitimasi toh. Betapa program makan bergizi itu penting bagi anak-anak. Arahnya kan ke sana. Orang nyambung Pak. Loh, kalau mau jujur, silakan tanya ahli gizi manapun dengan hanya anggaran 10.000. Gizi paling baik itu levelnya seberapa sih? Ukurannya seberapa kalau 10.000? Gak usah nanya level deh. Bagi anak-anak ASN, pegawai negeri, karyawan perusahaan nasional, apakah dana segitu bisa memenuhi gizi anak-anaknya? Mbok nek mereka mau jujur, mereka pilih bawa bekal sendiri kok, dibanding dapat dari negara. Buat makan siang loh. Loh orang-orang sekelas menengah kita, sekelas menengah, mungkin langganan catering buat diantar ke sekolahan. Proporsi sudah sampai 20-30 ribu loh. Komplit itu. Loh jatah makan siang bisa dikasihkan teman yang tidak mampu. Mungkin bisa gitu. Milihnya mungkin seperti itu. Jadi logika Kepala Badan Gizi Nasional itu nalar nyemplung jurang. Orang nyambung. Joko Sembung bawa golok. Itu bukan hanya sesat, tapi nyelungup. Udah ngerti nyelungup lah. Nyungsep. Jatuh dengan kepala duluan di bawah. Rakyat itu wis menghargai loh. Atau setidaknya menghentikan program ini kan ya nggak bisa. Di Papua itu sampai demo siswa. Ya bablas wae kok. Tetep kok. Namun menyebut tim kita kurang gizi. Tim Garuda kita itu melukai para pemain bola kita. Mencederai perasaan pendukung timnas. Malah sok bukan hanya yang di timnas, termasuk pemain yang pada main di klub tuh. Gue skuise aja lah. Soalnya ngomong pernyataan pejabat dikaitkan sama topik bola. Borong jam aku ramandek. Bisa tak kupas dari banyak hal. Ya gizi, ya fasilitas klub, ya PSSI-nya, ya kompetisinya, ya supporternya, ya dukungan negara dan pemerintah. Sembarang kali somblebu kalau masalah bola itu. Itu Pak Dadan. Sekarang yang kedua ini. Yang ora cetha ini pernyataan ini. Ini ada Pak Rahmat Pambudi itu, Kepala Bappenas. Sing nyenggol bila makan bergizi gratis itu lebih mendesak dibanding lapangan pekerjaan. Lah ora mulih nalar. Sesat berpikir ini.
Lalu buat meyakinkan kita, dia menyodorkan data, ada 180 juta rakyat yang ketercukupan gizi tidak terpenuhi. 50.000 bayi lahir cacat, 1 juta orang TBC, 100.000 orang wafat karena TBC, dan semuanya bersumber karena kurang gizi. Jadi makan bergizi gratis lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Inilah sesat ini namanya. Nah, saat itu Begawan nyoba nyari data. Kok nemu data kurang gizi kita itu hanya 21 juta. Datanya beda jauh sama yang dikemukakan Pak Rahmat. Ini ngawur ini Pak Rahmat. Kita nggak menutup mata loh. Masih banyak bayi lahir stunting. Gizi kurang ada masih. Itu semua benar. Lah solusinya ya nggak pas bos. Yang dikasih makan bergizi ya gizinya kurang. Sing do stunting harusnya. Originnya itu yang mereka yang dikasih. Yang tidak terbiasa sarapan itu yang disasar untuk makan bergizi gratis. Lah kok digebyah uyah, semua anak disodori makan bergizi. Dan dia nyebut loh ini, Ketua Bappenas ini. Pekerjaan katanya tidak mengatasi kekurangan gizi. Itu ya fatal itu. Nalarnya gimana ini? Ya Begawan mengakui itu, tetapi bahwa membuka lapangan kerja itu lebih tidak penting dibandingkan makan bergizi. Iyo nalar sing padha njlungop itu. Pejabat ngomong pir tanpa becak ya kebalik. Becak tanpa pir aja ini. Nyungsep kaya mau pernyataan ini. Dua pejabat yang enggak genah nih pernyataan yang disampaikan di publik dan didengarkan seluruh bangsa Indonesia ini. Pekerjaan tidak bisa nutup gizi yang kurang. Soalnya gajinya mepet kan. Tidak memenuhi KHM malas kebutuhan hidup minimal. Dan disitulah tugas negara harusnya. Memastikan semua perusahaan atau siapapun yang memperkerjakan orang lain dengan waktu sesuai ukuran jam kerja dalam sehari, ya penuhi hak bekerja. Untuk hasilnya, untuk bayaran gajinya, agar terpenuhi kebutuhan keluarga. Tugas negara itu. Lah kok disangkut pautkan dengan makan bergizi gratis. Lo kecuali lo sedina mbut gawe mau 3-4 jam itu beda soal. Dan mungkin para orang yang tidak punya pekerjaan pasti itu beda. Dan para pekerja jam-jaman itu bisa memanfaatkan waktu loh. Buat nyari kerjaan sampingan kan bisa. Banyak kok kayak security itu loh. Pegawai klinik yang masih kecil atau usaha rumahan. Pada nyami kerjaan lain loh. Enggak bergantung satu sumber. Sebab masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan. Kita punya 2 tangan, 2 kaki, dan 1 ekor. Semua bisa bergerak, bisa berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, tugas pemerintah itu harusnya menciptakan pertumbuhan ekonomi atau mendorong pembukaan lapangan pekerjaan itu penting. Bukan malah motong duit yang ada mestinya dikelola kementerian. Ini malah masuk holding loh. Nggo nguripi wong-wong sing wis iso hidup layak. Nalarnya di mana, Bos? Mosok ya gak malu dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Mosok makan lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Ini kebalik-balik. Lah nyebut makan bergizi lebih penting dari pekerjaan itu. Coba Pak Kepala Bappenas itu ngomongnya gitu di depan buruh-buruh yang di PHK. Gimana rasanya? Bisa dibalangi kulit kacang itu nanti. Marah itu para buruh-buruh itu. Buruh-buruh itu butuh pekerjaan, bukan butuh diloloi makan tok. Hanya sekali 1 hari. Keluarganya butuh dicukupi. Wah, ini Kepala Bappenas ini harus suka ngendi. Lah mbok seorang pejabat itu nek meh nyelemong, dipikir dulu. Jangan nyelemong dulu baru mikir. Om Begawan ini yang bukan pejabat. Saya mau konten kreator ini. Meskipun saya ini udah pensiun. Sing bicara tidak di depan wartawan saja. Nganggo mikir. Iki topik sing lagi gawe ngopo? Bahasnya mau ke arah kemana? Dasar hukumnya apa? Sumbernya dari mana? Subtopiknya apa saja itu dipikir dulu. Lah kira-kira sing iso digoyang atau dibuat lelucon apa? Harusnya begitu. Lalu pembelajarannya gimana? Itu saya loh, Om Begawan loh.
Ngonten ora mari pinter, follower ya buat apa? Ngonten tidak mencerdaskan rakyat yang ngopo, ngawur tok. Ya. Kene sing ora digaji rakyat mikir kenceng lho gawe iki. Konten kreatif gini nih. Si itu yang apa-apa dibayar rakyat, digaji gede, ngomongnya ra cetok. Dapat gaji fasilitas tunjangan hingga ajudan loh. Sok malah mobil dinas dan sebagainya. Penak wae pating celebung ngomongane. Enggak mendidik rakyat itu. Kaya jengking ning pinggir kali Veneso itu plunglap ya. Sing metu ke mulut belakang itu loh. Wanyel lah kalau mendengarkan para pejabat ngomongnya enggak. Rasanya semlenget neng kuping. Marah ini kawan. Nah terus yang terakhir ini. Tadi dua. Masyarakat supaya paham. Dua pejabat kita sih ngomongannya rancak. Ini yang terakhir. Ya gak kalah. Gawe hawa panas. Rakyat ini di bulan Ramadan ini. Bulan yang sangat sakral harusnya. Yang dihormati. Yang bicara itu juga wakil Menteri Agama loh. Malah melu-melu jelungup juga loh. Jungkel koprol ini malah nih. Loh dia bilang itu. Ormas minta THR jelang Bakdan itu budaya yang tidak perlu dipersoalkan. Ini ya orang cetha meneh ini. Ini Pak Wakil Menteri itu namanya Muhammad Syafi'i. Sekarang gini loh Pak. Apakah budaya minta-minta itu sesuai ajaran agama? Aku bisa wae jawaban. Jawab aja itu sebagai Wakil Menteri Agama. Ada gitu. Perilaku minta-minta yang dicontohkan Nabi. Coba ceritakan. Itu ada riwayatnya siapa? Mestinya pernyataan Pak Wamen diprotes pada para tokoh agama. Minta-minta jelang lebaran itu bukan budaya Islam, Pak. Pak Wamen apa ngelihat itu? Gimana preman yang aku jagoan cikiwul pas minta THR, Kak? Lihat, Kak. Terus ada preman-preman pakai seragam datang ke Dinas Kesehatan Bekasi. Mengotori halaman kantor, nyebar sampah. Itu budaya apa itu? Hah? Budaya kita. Ini Wamen yo ora cetha ya. Wes ngono waktu salah satu pegawai dinas mau jatuh akibat sampah yang disebar, malah nyolot. Keranjingan tenan tuh preman-preman. Untung ini aparat keamanan wes beresi semua itu. Dan itu jelas ormas yang nggak bener. Preman ngaku-ngaku ormas lah gitu. Nek ormas beneran kayak NU, Muhammadiyah, Persis, KWI, PGI dan yang lain, justru malah bagi-bagi, bukan minta-minta. Lagian minta-minta THR kok budaya itu. Ini Wamen ini mikirnya gimana ya? Budaya dari Hong Kong. Loh apa dulu zaman Pak Wamen sempat gabung ormas lalu melakukan kegiatan kayak gitu, minta-minta THR pada waktu pas menjelang hari raya Idul Fitri. Bila itu memang kebiasaan tradisi, tindakan saat muda Bapak, ya jangan dianggap semua orang Indonesia kayak gitu. Atau ormas-ormas yang pada minta itu anak buah atau ormas binaan Pak CVI. Malu Pak itu. Itu ada nama Muhammad di depan nama Bapak loh. Pernyataan kok seperti itu loh. Cerminan itu tidak ada di diri Bapak sebagai Wakil Menteri Agama. Omongan Bapak malah mencoreng institusi saja. Sekaligus bikin beban presiden itu. Nah nanti bila ketiga pejabat itu malah bikin polemik. Terus ditegur sama Letkol Teddy. Mereka pada ngomel-ngomel jelang lebaran. Loh apa pada belum THR-an tuh? Kan ngisi-sini tuh. Ngisi-sini pejabat ngomongannya pating celebung ini. Itu ya supaya didengarkan dan masyarakat paham. Seberapa kualitas pejabat-pejabat kita yang seharusnya memberi teladan, memberi rasa adem kepada masyarakat. Tetapi kenyataannya Oke ya, salam begawan, salam ngompol. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.